Sidang Sinode Kelima Gereja Kristen Setia Indonesia GKSI bertekad meneruskan rekomendasi rekonsiliasi yang telah dirintis sejak 2014. Sidang Sinode Kelima GKSI yang berlangsung secara virtual Zoom dengan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 ini dipusatkan di Jakarta, 18–19 November tahun 2020. Adapun tema sidang Sinode Kelima GKSI, Akulah Alfa dan Omega. Dan subtema, menjadi jemaat GKSI yang mandiri, peduli, berintegritas dalam kesederhanaan pelayanan untuk mewujudkan jemaat otonom yang dewasa dalam daya dan dana. Ketua Majelis Tinggi Sinode Gereja Kristen Setia Indonesia, GKSI, Frans Ansanai, saat pembukaan sidang Sinode Kelima GKSI, menjelaskan beberapa agenda yang akan dilakukan dalam sidang Sinode kali ini. Di antaranya, mengevaluasi program dan ADART serta membuat rekomendasi-rekomendasi terkait hasil sidang Sinode Kelima GKSI. Frans Ansanai menegaskan pada sidang Sinode Kelima GKSI juga akan melahirkan rekomendasi rekonsiliasi. Sidang Sinode ini dilakukan adalah satu untuk mengevaluasi program yang sudah berjalan, kemudian mengevaluasi anggaran dasar rumah tangga, kemudian melahirkan rekomendasi arah GKSI ke depan seperti apa. Nah, kita sedang akan bicarakan tentang anggaran dasar rumah tangga yang mau dibuat up to date dengan fakta gereja kita. Jadi kita tidak mengawang-awang di atas, tapi realistisnya seperti apa dituangkan supaya mudah dijalankan. Karena itu kita akan mengarah kepada semangat otonomi gereja lokal dengan pekabaran Injil sebagai dasar, dan tentunya kesiapan dalam daya dan dana dari jemaat-jemaat lokal ini sebagai target daripada sidang-sidang kita. Dan yang berikut, ada rekomendasi. Rekomendasi ini hanya meneruskan keputusan Rakernas 2014 di Desa Ladangan, Jemaat Mampetua Mangunsong, Kabupaten Andak, yaitu bahwa gereja GKSI harus berdamai. Kemudian kita juga mengevaluasi hasil perjalanan sampai sidang istimewa. Poinnya adalah rekonsiliasi. Kemudian juga sampai dengan sidang Sinode 2015 di Wisma Miko Bogor. Keputusannya juga rekomendasinya adalah rekonsiliasi. Dan kita juga mengikuti Rapimnas 2017 GKSI, di mana seluruh unsur pimpinan gereja hadir di Wisma Remaja BGI di Cisarua. Keputusannya juga dari rekomendasi itu adalah rekonsiliasi. Kemudian kita juga dalam Rakernas beberapa waktu yang lalu dan pertemuan-pertemuan, keputusannya rekomendasi kita adalah rekonsiliasi. Sidang Sinode kali ini juga akan melahirkan rekomendasi adalah rekonsiliasi. Artinya, sebagai gereja Kristen Setia Indonesia yang secara hukum keabsahannya dipegang oleh gereja kita membuka diri kepada teman-teman kita yang di luar, yang masih bergentayangan atau berkeliaran di luaran, supaya kita bisa rekonsiliasi, karena rekonsiliasi itu menurut kita lebih baik. Damai itu indah, dan mari kita berjalan. Catatan saya dalam tema rekonsiliasi adalah kita tidak berpikir tentang aset atau apapun yang disuarakan secara sumbang dari sana. Kenapa? Anda bisa melihat sendiri bahwa GKSI dengan keadaannya cukup berjalan dalam waktu 5 tahun. Nah, perkembangannya cukup spektakuler. Ini aula ini punya kita sendiri, tempat juga sangat memadai, bahkan kita punya sekolah tinggi teologi di Jakarta yang menyiapkan hamba Tuhan, sehingga keraguan ungkapan dan pernyataan yang pernah dikatakan bahwa dalam waktu 4 tahun GKSI kita akan mati, itu menjadi sirna. Kita membuktikan, saya selalu mengutip rasulnya orang Papua, namanya ISKN, bahwa kalau kita bekerja dengan jujur, adil, dan benar, terutama takut akan Tuhan, maka kita akan melewati tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain. Karena itu bagi kita di sini, kita tidak bergantung kepada orang kaya, kita tidak bergantung kepada sponsor,
Kita nggak bergantung kepada memperdagangkan orang miskin untuk mendapatkan uang daripada para toke, bahwa pekerjaan Tuhan seperti begini dan sebagainya, dibantu supaya bisa hidup dan sebagainya. GKSI kita bersandar kepada Kristus Sang Kepala Gereja. Itu poinnya, sehingga kita nggak takut untuk membangun gereja sebagaimana amanat agung Tuhan Yesus. Lebih lanjut, Frans Ansanai memaparkan tema Sinode GKSI kali ini dipilih untuk memberikan gambaran bahwa permulaan dan akhir pondasi gereja ini adalah Yesus Kristus. Jadi tema ini diambil oleh pengurus Sinode GKSI yang sementara berlangsung sampai hari ini dalam rangka pelaksanaan sidang Sinode, ingin memberikan gambaran bahwa permulaan gereja ini pondasinya adalah Yesus Kristus. Akhir daripada gereja ini pondasinya adalah Yesus Kristus. Kenapa demikian? Kita ingin menegaskan bahwa gereja ini kepalanya adalah Kristus. Kita tidak bisa menggeser kepemimpinan Kristus di dalam gereja. Frans Ansanai menambahkan hingga kini ada lebih dari 3 calon ketua umum Sinode GKSI yang akan maju meneruskan generasi kepemimpinan di GKSI. Lebih dari 3, dan masing-masing 3 orang sudah secara vulgar. Yang belum vulgar ada 2 orang lagi yang masih malu-malu kucing. Mudah-mudahan besok sudah bisa berani dalam mendaftar ya. Sementara Ketua Umum Sinode GKSI periode tahun 2015 sampai tahun 2020, Pendeta Margio mengutarakan 5 tahun kepemimpinannya sampai hari ini merupakan mukjizat besar. Ditambah lagi senior-senior tidak melepaskan begitu saja periodisasi kepemimpinan di GKSI. Peduli mengorbankan waktu, tenaga pikiran hingga 5 tahun kalau saya nulis kepemimpinan saya 2015 di Minggu sampai hari ini itu mujizat besar. Ada beberapa hal yang luar biasa karena senior-senior tidak melepaskan begitu saja. Biasanya dimanapun orang yang punya duit dan korban duit harus jadi pimpinan, tapi di sini orang sudah ratusan juta bahkan hampir 7M, tapi beliau hanya sebagai pengarah jalan keluar dan mendorong untuk menggenerasikan kita. Maka sampai hari ini 5 tahun ini beberapa yang luar biasa. Yang pertama bisa menyiapkan tenaga muda milenial untuk berbagi di dalam visi misi GKSI. Yang kedua sudah melahirkan, tadi disampaikan di bawah Menkumham, yaitu hak paten, logo dan nama. Berarti seadministrasi secara misi ada peningkatan, kalau nggak maksimal, tapi bagi saya ini mujizat. Terima kasih, Tuhan memberkati.